Dulu kamu terlalu lembut. Kamu memaafkan semua orang terlalu cepat. Aku percaya kata-kata manis, meski perilaku mereka menyakiti. Aku terus bertahan, meski kamu tahu kamu dilukai perlahan. Tapi sekarang, kamu berbeda. Bukan karena hatimu menjadi batu, bukan karena kamu kehilangan empati, tapi karena kamu sudah cukup belajar bahwa terlalu baik di dunia yang salah bisa menghancurkanmu pelan-pelan. Kamu berubah, kamu menjadi lebih tenang, lebih berhati-hati, lebih selektif. Banyak yang menilaimu sekarang dingin, jauh, berbeda dari dulu. Tapi mereka tidak tahu bahwa perubahanmu bukan karena dendam. Kamu tidak berubah untuk membalas. Kamu berubah karena kamu sudah lelah terluka. Kamu pernah terlalu baik dulu. Kamu terlalu mudah percaya. Kamu memaafkan tanpa dipinta, menunggu orang yang tak pernah datang, dan terus bertahan walau hatimu perlahan-lahan terkikis. Kamu memberi lebih saat yang lain bahkan tak memikirkan apakah kamu baik-baik saja. Tapi sekarang, kamu memilih menjaga jarak. Dan itu bukan kejahatan. Itu adalah bentuk kesadaran. Perubahan itu lahir dari luka yang tidak pernah kamu ceritakan. Ada luka yang kamu simpan sendiri. Ada tangis yang kamu telan dalam diam. Dan ada kecewa yang terlalu dalam untuk dijelaskan. Perubahan itu tidak muncul seketika. Ia tumbuh dari rasa sakit yang terlalu sering kamu abaikan, karena kamu lebih memilih mengerti daripada dimengerti. Kamu tidak lagi ingin membuktikan apa-apa. Sekarang, kamu tidak lagi merasa perlu menjelaskan siapa dirimu. Kamu tidak lagi mengejar validasi dari orang yang bahkan tak pernah melihat usahamu. Dan itu bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu sadar, kamu tidak bisa terus hidup demi membahagiakan orang lain. Perubahan itu bukan untuk mereka. Itu untuk kamu sendiri. Diam bukan karena lemah, tapi karena kamu memilih damai sekarang. Kamu lebih banyak diam, bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu memilih damai. Kamu tidak membalas, bukan karena tidak mampu, tapi karena kamu tahu, tidak semua pertempuran layak diperjuangkan. Kamu tidak lagi mengejar, karena kamu akhirnya belajar. Jika sesuatu memang untukmu, ia tidak akan membuatmu bertanya-tanya terus-menerus. Biarlah orang menilai sesuka hati. Biarlah orang bilang kamu berubah. Biarlah mereka salah paham. Biarlah mereka kecewa, karena kamu tidak lagi bisa dimanfaatkan seperti dulu. Karena kamu tahu, perubahan ini bukan karena kebencian, tapi karena kamu ingin sembuh. Kamu ingin damai. Kamu ingin kembali menjadi utuh. Kamu tidak menjadi dingin karena kamu membenci. Kamu menjadi tenang karena kamu sudah terlalu sering kecewa. Dulu kamu dimaafkan, sekarang kamu meninggalkan dulu. Saat seseorang menyakitimu, kamu memilih memaafkan. Bukan karena mereka layak dimaafkan, tapi karena kamu tidak suka menyimpan dendam. Kamu percaya semua orang berhak diberi kesempatan. Kamu memberi ruang, kamu memberi waktu, kamu memberi hati. Meski berkali-kali dibalas dengan luka. Tapi sekarang, kamu tidak lagi menunggu. Kamu tidak lagi menjelaskan. Kamu tidak lagi mengemis perhatian, maaf, atau perubahan. Sekarang, kamu meninggalkan. Bukan karena kamu tidak punya hati, tapi karena kamu sudah cukup tersakiti. Maaf dulu adalah caramu bertahan. Maaf dulu adalah caramu bertahan. Kamu berharap mereka akan sadar. Kamu pikir, jika kamu cukup sabar, mereka akan berubah. Tapi ternyata,
Kesabaranmu hanya membuat mereka semakin nyaman untuk terus menyakiti, karena orang yang terus dimaafkan jarang belajar untuk benar-benar berubah. Meninggalkan adalah bentuk tertinggi dari cinta diri. Sekarang kamu meninggalkan karena kamu mulai memilih kesehatan mentalmu daripada hubungan yang penuh luka. Kamu memilih tenang daripada terus bertahan di tempat yang membuatmu mempertanyakan harga dirimu sendiri. Meninggalkan bukan berarti menyerah, tapi karena kamu sadar ada hal-hal yang tidak bisa kamu perbaiki sendiri. Batas itu penting, bahkan untuk yang pernah kamu sayang. Dulu kamu membiarkan pintu itu terbuka, sekarang kamu menutupnya perlahan, bukan karena kamu membenci, tapi karena kamu tahu, jika pintu itu terus terbuka, kamu akan terus dimasuki oleh yang tak tahu cara menghargai. Kamu menetapkan batas, bukan untuk menjauh dari orang, tapi untuk mendekat pada dirimu sendiri. Jika mereka bertanya mengapa kamu berubah, jika suatu hari mereka bertanya, kenapa kamu berubah, kenapa kamu menjauh, kenapa kamu dingin sekarang, jawabanmu cukup sederhana. Dulu, aku memaafkan, tapi tidak semua hal layak untuk diulang. Karena kamu tahu, memaafkan itu baik, tapi membiarkan diri terus terluka atas nama kebaikan, itu bodoh. Kamu tidak membenci, kamu hanya belajar. Kamu tidak membenci siapapun, kamu hanya belajar. Kamu tumbuh, dan kamu memutuskan bahwa kamu layak dicintai tanpa harus tersakiti. Sekarang, kamu memilih jalan yang berbeda, bukan jalan untuk membalas, tapi jalan untuk meninggalkan dengan tenang dan mencintai diri sendiri tanpa perlu merasa bersalah. Tidak semua orang layak mendekat lagi dulu. Kamu membuka diri untuk semua orang, kamu sambut siapa saja yang datang dengan hati hangat, telinga terbuka, dan cinta tanpa syarat. Kamu pikir semua orang pantas diberi kesempatan. Kamu pikir semua yang tersenyum padamu adalah kebaikan yang jujur. Tapi waktu membukakan matamu, tidak semua orang datang dengan niat yang murni. Dan tidak semua orang layak mendekat lagi. Luka yang tidak pernah diperlihatkan. Kamu pernah disakiti oleh orang yang kamu jaga, dikhianati oleh orang yang kamu percaya, diremehkan oleh mereka yang dulu kamu bantu tanpa pamrih. Dan kamu diam, kamu tidak membalas, karena kamu pikir mungkin mereka akan berubah. Tapi sekarang kamu sadar bahwa kebaikanmu harus punya pagar, karena jika tidak, kamu hanya akan jadi tempat persinggahan bagi mereka yang tak tahu cara tinggal dengan tulus. Kamu berhak menjaga diri. Menjaga jarak itu bukan kejahatan. Memilih siapa yang boleh masuk ke hidupmu itu bukan egois. Itu bentuk cinta pada diri sendiri. Kamu tidak sedang membenci. Kamu hanya mulai menyadari hati yang utuh tidak untuk sembarang orang. Tidak semua yang pernah dekat layak kembali. Beberapa orang pernah ada di hidupmu dan mereka membawa pelajaran, bukan keabadian. Ada yang datang hanya untuk menguji batasmu. Ada yang datang hanya untuk mengambil apa yang kamu punya. Dan ketika kamu tidak lagi memberi, mereka pergi lalu menyalahkanmu. Sekarang, kamu tidak lagi membuka pintu yang sama, bukan karena kamu keras, tapi karena kamu tahu terlalu sering memberi peluang hanya membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Jangan merasa bersalah karena menjauh. Kamu tidak perlu merasa bersalah karena kamu menjauh, karena kamu menjaga hatimu, energimu, waktumu, hanya untuk orang-orang yang benar-benar tahu cara menghargainya. Kamu berhak memilih siapa yang pantas hadir, karena hati yang terlalu terbuka seringkali berakhir penuh luka. Yang layak mendekat tidak akan menyakiti. Ingat, yang benar-benar tulus tidak akan membuatmu ragu, tidak akan membuatmu lelah, dan tidak akan membuatmu mempertanyakan harga dirimu sendiri. Jadi jika hari ini kamu memilih untuk lebih tenang, lebih menyendiri, lebih menjaga ruang hidupmu, itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Karena akhirnya kamu sadar, tidak semua orang layak mendekat lagi. Kebaikan tanpa perlindungan adalah undangan untuk disakiti. Kamu orang baik, kamu tulus, sabar, dan selalu mencoba memahami. Tapi sayangnya,
Tidak semua orang layak mendapatkan itu, dan kamu pun mulai belajar bahwa kebaikan tanpa batas bukan kekuatan, kadang justru jadi undangan bagi mereka yang hanya datang untuk mengambil, lalu pergi tanpa rasa bersalah. Dulu kamu mengira semua orang seperti kamu. Kamu pikir kalau kamu tulus, orang akan membalas dengan ketulusan. Kalau kamu setia, mereka akan menjaga. Kalau kamu sabar, mereka akan menghargai. Tapi kenyataannya, ada yang semakin kamu baik, semakin mereka menginjakmu. Semakin kamu sabar, semakin mereka mendorong batasmu. Karena dalam dunia ini, kebaikan yang tidak dijaga dengan batas mudah disalahgunakan. Tidak semua yang mendekat datang untuk kebaikan. Kamu pernah berpikir semua yang mendekat ingin membangun. Ternyata, beberapa hanya datang untuk menghancurkan dari dalam. Dengan wajah ramah, tapi niat tersembunyi. Dengan kata manis, tapi perbuatan yang menusuk. Dan kamu diam, karena kamu takut menyakiti, takut dianggap berubah, takut kehilangan. Padahal, yang seharusnya kamu takutkan adalah hilangnya dirimu sendiri, karena terlalu sering memaksa bertahan. Kebaikan harus punya batas. Sekarang kamu belajar bahwa kebaikan tetap butuh pagar. Bahwa tidak semua orang boleh masuk ke hatimu tanpa syarat. Bahwa kamu tetap bisa baik, tapi tidak harus selalu tersedia. Kebaikan yang tidak dibarengi keberanian berkata tidak hanya akan menjadikanmu target bagi mereka yang tidak tahu berterima kasih. Dan jika kamu terus membiarkan dirimu dimanfaatkan, itu bukan lagi kebaikan. Itu pengabaian terhadap dirimu sendiri. Memilih diri sendiri bukan egois. Kini kamu mulai berkata, "Aku masih baik, tapi aku tidak bisa terus diam saat dilukai. Aku masih peduli, tapi aku tidak bisa terus memberi saat aku sendiri kehabisan." Kamu akhirnya paham, memilih diri sendiri itu bukan keegoisan. Itu penyelamatan. Itu kesadaran bahwa kamu juga layak dijaga, bukan hanya menjaga. Jadi orang baik, tapi jangan jadi korban. Teruslah jadi orang baik, tapi bukan yang bisa dipermainkan. Teruslah jadi orang tulus, tapi bukan yang bisa dimanfaatkan. Karena dunia ini kadang tidak ramah pada orang yang tidak bisa berkata cukup. Maka belajarlah untuk memberi dengan bijak, menjaga dengan sadar, dan mencintai tanpa melupakan dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, kebaikan tanpa perlindungan adalah undangan untuk disakiti. Kamu tidak harus mengubah hatimu, tapi kamu perlu tahu siapa yang pantas kamu bukakan pintunya. Hatimu masih hangat, tapi pintu sudah ada kuncinya. Kamu masih peduli, masih punya hati yang hangat, masih bisa tersenyum, masih bisa mencintai. Tapi sekarang, pintumu tidak lagi terbuka lebar seperti dulu. Karena setelah semua yang pernah kamu alami, kamu belajar satu hal penting. Tidak semua orang layak masuk. Dulu, siapa saja boleh masuk. Dulu, kamu terlalu mudah percaya. Kamu sambut siapapun yang datang. Kamu buka pintu lebar-lebar, hanya karena kamu tidak ingin membuat orang lain merasa ditolak. Tapi sayangnya, banyak yang datang, bukan untuk tinggal, hanya untuk merusak, lalu pergi. Dan yang mereka tinggalkan adalah kamu yang sibuk memperbaiki diri dari luka yang tidak kamu buat sendiri. Kini, kamu masih baik, tapi lebih waspada. Kamu tidak berhenti menjadi baik. Kamu tidak menjadi dingin. Kamu hanya menjadi lebih hati-hati. Karena kamu tahu, ketulusan itu mahal dan tidak bisa dibagikan sembarangan. Hatimu masih hangat, tapi kamu tidak lagi tergesa-gesa membukanya untuk siapa saja. Sekarang, kamu menunggu, kamu mengamati, kamu menyaring,
Dan itu bukan kejahatan. Itu adalah bentuk cinta yang dewasa terhadap dirimu sendiri. Pintu itu masih bisa dibuka, tapi harus dengan kunci yang tepat. Masih ada ruang dalam hatimu untuk yang tulus. Masih ada tempat untuk mereka yang datang dengan niat baik. Tapi kamu tidak lagi menyambut siapapun tanpa melihat isi tangannya. Karena kamu tahu, niat baik itu tidak cukup kalau tidak diikuti dengan sikap baik. Sekarang, orang harus datang dengan kunci yang benar. Kejujuran, konsistensi, ketulusan. Bukan hanya kata-kata manis yang akhirnya berlalu seperti angin. Menjaga diri itu perlu. Orang mungkin berkata, kamu berubah, kamu jadi lebih sulit didekati, kamu jadi lebih pendiam, lebih selektif, lebih menjaga jarak. Tapi mereka tidak tahu, kamu pernah terlalu terbuka dan dibayar dengan luka. Kamu pernah terlalu percaya dan dibalas dengan kecewa. Sekarang, kamu bukan berubah, kamu belajar. Hatimu tetap sama, tapi kamu tidak lagi sama mudahnya. Jadi kalau hari ini kamu tidak langsung percaya, tidak langsung dekat, tidak langsung nyaman, itu bukan karena kamu kehilangan hati. Justru karena kamu menjaga hatimu sekarang. Karena kamu tahu, hatimu terlalu berharga untuk dibuka oleh siapa saja. Dan kalau seseorang benar-benar tulus, mereka tidak akan memaksa masuk. Mereka akan sabar, mereka akan mengetuk, dan mereka akan membawa kunci yang tepat. Kamu masih bisa mencintai dengan dalam, tapi sekarang kamu memilih siapa yang pantas diberi akses ke hatimu. Karena hatimu masih hangat, tapi pintunya sudah ada kuncinya. Jangan salah paham. Kamu masih peduli, tapi tidak pada semua. Orang-orang mulai bilang kamu berubah. Kamu tak lagi seramah dulu, tak lagi terbuka seperti sebelumnya. Mereka bilang kamu mulai menjauh, tapi mereka tidak tahu bahwa di balik diam dan jarakmu itu, kamu masih peduli. Hanya saja tidak lagi pada semua. Kamu pernah memberi tanpa batas dulu. Kamu peduli pada semua orang. Kamu mendengarkan, kamu hadir, kamu memberi waktu, tenaga, hati. Bahkan ketika dirimu sendiri sedang hancur, kamu tetap memikirkan orang lain lebih dulu. Tapi ternyata pedulimu tidak selalu dihargai. Seringkali dianggap kewajiban, bahkan dimanfaatkan. Peduli itu harus seimbang. Kamu akhirnya belajar. Peduli itu penting, tapi harus ada batas. Karena terlalu peduli pada semua orang bisa membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Kamu bisa hancur demi orang yang tak pernah peduli saat kamu jatuh. Kamu bisa kelelahan karena terus hadir untuk mereka yang bahkan tak pernah bertanya, "Kamu capek gak?" Kamu menyaring, bukan membenci. Sekarang kamu tidak lagi ada untuk semua orang. Kamu memilih siapa yang pantas kamu dengarkan. Kamu menjaga waktu dan energimu. Dan itu bukan karena kamu membenci, tapi karena kamu belajar menyaring. Kamu masih peduli, tapi kamu tidak ingin lagi jadi orang yang selalu hadir untuk mereka yang hanya mengingatmu saat mereka butuh sesuatu. Tidak semua yang mendekat layak diprioritaskan. Kamu tahu, cinta dan kepedulian bukan soal jumlah, tapi kualitas. Dan kamu memilih untuk peduli pada yang juga peduli padamu. Pada yang hadir bukan cuma saat senang, tapi juga saat kamu lelah dan ingin diam. Kamu tidak sedingin yang mereka kira. Jadi kalau mereka bilang kamu berubah, biarkan saja. Kalau mereka bilang kamu jadi dingin, mereka mungkin tidak pernah benar-benar mengenalmu. Kamu tidak berubah menjadi dingin, kamu hanya berhenti membakar dirimu sendiri demi menghangatkan semua orang. Karena akhirnya kamu sadar, kamu masih peduli, tapi tidak pada semua. Kutipan penutup, kebaikanmu tetap ada, tapi sekarang kamu memilih siapa yang pantas mendapatkannya.